Sekarang saatnya kita akan masuk ke dalam segmen ekonomi dan bisnis. Yang pertama kita akan awali terlebih dahulu dengan informasi mengenai pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kurs tengah Bank Indonesia pada hari Kamis kemarin mencatat bahwa nilai tukar rupiah bergerak menguat menjadi Rp13.562 dibandingkan satu hari sebelumnya yang masih berada di kisaran level Rp13.630 per US dollarnya. Keputusan dari Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed untuk tidak jadi menaikkan suku bunga ini memberikan dorongan yang positif terhadap rupiah Indonesia. Selain itu juga pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat di kuartal ketiga 2015 ini diprediksi akan turun. Hal ini juga turut membatasi pergerakan US dollar dan membuat rupiah semakin perkasa. Meski memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga, namun The Fed memberikan sinyal akan adanya kenaikan paling cepat tapi masih di Desember 2015 nanti. Dan sinyal ini memberi peluang dolar Amerika Serikat untuk menguat kembali terhadap mayoritas mata uang utama dunia. Masih ada beberapa bulan tentunya. Dan bicara mengenai Amerika, kemarin ini kita tahu bahwa Presiden Joko Widodo ini sempat melawat ke Amerika Serikat yang akhirnya mempercepat kunjungannya. Di sana Presiden Joko Widodo juga sempat menyampaikan ketertarikan dari Indonesia untuk bergabung dalam kerjasama perdagangan Trans-Pacific Partnership atau TPP. Sejumlah pihak namun menilai bahwa langkah ini kurang tepat karena Indonesia dianggap belum siap. We announced yesterday our intention to join the Trans-Pacific Partnership, TPP. To be honest, I think President Obama was a little surprised. Keinginan untuk Indonesia bergabung dalam Trans-Pacific Partnership atau TPP boleh jadi berita yang mengejutkan. Pasalnya, di era pemerintahan SBY, Indonesia pernah menolak bergabung. Saat itu kerjasama perdagangan negara-negara di tepi Samudra Pasifik yang digagas Amerika dan Jepang ini dinilai kurang menguntungkan. Iya, tapi setelah kita kaji kembali perlunya bahwa kalau kita tidak bergabung nanti dalam persaingan di antara negara-negara ASEAN yang menyediakan TPP nanti tidak seimbang untuk pasar Pasifik, pasar Amerika, karena toh sebenarnya kita sudah punya persetujuan perdagangan bebas dengan Cina, ASEAN dengan Cina, dan juga dengan Jepang. Menurut Wakil Presiden Yusuf Kala, bergabung dalam TPP akan mendatangkan manfaat dalam perdagangan multilateral bagi Indonesia. Di antaranya meningkatkan daya saing dan memperluas pangsa pasar produk Indonesia di luar negeri. Lalu, apakah Indonesia sudah siap menghadapi dampak perdagangan bebas dari TPP? Nah, pengalaman kita dengan IMF juga dulu banyak hal yang belum kita siapkan sehingga kita dalam kondisi lebih banyak nggak untung gitu ya. Oleh karena itu mau masuk atau tidak menurut saya harus disiapkan dulu kesiapan dari Indonesia dalam daya saingnya dulu. Kan kita sedang membuat paket kebijakan 1, 2, 3 sampai 4 ya. Bahkan kata Pak Jokowi sampai 400 lah gitu. Nah, menurut saya itu diimplementasikan dulu Mbak. Sehingga ketika diimplementasikan kita sudah tahu nanti bahwa kita tuh punya kompetensi di mana ya kan. Ketika kita punya kompetensi berarti kita nggak usah khawatir adanya aliran barang masuk karena kita sudah punya competitiveness untuk aliran barang dan jasa yang keluar. Ada 12 negara penggerak 40% ekonomi dunia yang tergabung dalam TPP. Termasuk diantaranya Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, Singapura, dan Australia. Sebelum Indonesia memutuskan bergabung, tentunya perlu kalkulasi yang tepat. Kita tentunya akan memberikan proteksi perlindungan kepada para national player-nya. Karena memang kalau kemudian dibuka begitu saja, ini kan nggak akan berimbang. Makanya kenapa kemudian dalam kajian yang dilakukan oleh pemerintah, tidak kemudian serta-merta kita ditawarkan dan bergabung. Timingnya harus pas, kesiapan kita sendiri harus pas, dan juga kita harus memberikan perlindungan kepada national player kita. Karena itu sangat penting. Kalau kita sudah bisa memberikan proteksi dan juga para pemain lokal kita itu bisa bertanding dalam dunia internasional, itu penting sekali. Sebab Indonesia perlu di-challenge, dipersiapkan, tetapi juga kita tidak bisa menghindar bahwa perubahan pasar ini harus kita bisa adaptasi. Kerjasama perdagangan ini diyakini memiliki sejumlah aturan yang mengikat anggotanya, seperti harus memangkas tarif impor, melonggarkan aturan investasi, dan menaati sejumlah standar perindustrian lainnya.
Jangan sampai nantinya pengusaha lokal atau rakyat Indonesia justru merugi dan negeri ini hanya dijadikan sebagai pasar. Tera Patriana, Yohanes Januadi melaporkan untuk NET.